ramuan tradisional ataupun juga jamu ataupun sediaan yang lain yang memiliki efek untuk menurunkan tekanan darah. Nah, hanya saja pada saat pengujian kan ini tidak bisa kita lihat atau kita ini kan buktikan secara ilmiah. Nah, tentu inilah yang menjadi masalah, bagaimana kita bisa membuktikannya secara ilmiah, dapat menyajikan dalam bentuk data, dan data itu dapat dipertanggungjawabkan karena melalui prosedur-prosedur penelitian yang baik dan juga ilmiah. Dan biasanya hasil akhirnya itu dipublikasikan untuk mendapatkan data yang betul-betul diakui oleh para ahli, karena biasanya kalau dalam publikasi itu harus dikaji dulu, di-review dulu bahwa benar datanya ini sesuai dengan standar pengujian, karena temanya hipertensi, standar pengujian hipertensi. Oke, jadi di sini saya ambil salah satu permasalahan. Jadi masalahnya itu kan karena penyakit-penyakit yang banyak di masyarakat dan juga memiliki ini ya, memiliki tingkat keparahan atau tingkat kejadiannya itu yang banyak, bahkan di dunia, di WHO pun sampai sekarang itu juga akan meningkat. Nah, dari data 2015 itu aja dia memperkirakan 2025 itu terjadi peningkatan sampai 1,5 miliar orang. Nah, ini 2025. Nah, kalau misalnya kita ngelihat perkembangannya memang mungkin lebih ya, apalagi ada kasus-kasus yang ditambah lagi dengan COVID yang sekarang ini juga tentu dia akan lebih tinggi lagi perkiraannya. Nah, ternyata hipertensi ini juga menjadi komorbid atau penyerta bagi penyakit corona. Tentu juga ini bisa menjadi permasalahan. Nah, oleh karena itu permasalahan ini diambil, masalahnya adalah banyaknya kasus. Nah, banyaknya kasus tentu ini akan mendasari bagaimana sih kita bisa mendapatkan suatu produk atau obat yang dapat menurunkan atau mengatasi masalah tersebut. Contohnya saja mengambil dari bahan-bahan yang kita temui di hari-hari, misalnya kita temui di lingkungan kita. Jadi pemanfaatan bahan alam, karena tujuannya adalah untuk mendapatkan sediaan yang memiliki karakter yang baik, kemudian memiliki efikasi yang baik, dan juga memiliki keamanan yang baik. Karena syarat dari produk, khususnya obat, itu adalah memiliki 3 aspek itu. Nah, oleh karena itu kita ingin mencari bagaimana obat itu bisa sampai ke arah sana. Nah, karena di sini kita pengujian, mungkin seperti yang saya jelaskan dulu ya, kayak di farmakologi 1 juga, kita namanya pengujian itu kita ingin melihat efikasi dan juga keamanannya dulu dan juga karakteristiknya. Jadi kita melihat 3 aspek itu, supaya menjamin bahwa produk-produk yang sudah dihasilkan itu memiliki memiliki keamanan, efikasi, dan juga memiliki karakter yang baik. Oke, ini dari segi masalah yang muncul ya. Jadi entah itu ini karena pengujian itu banyak ya. Salah satunya aja hipertensi. Tapi kalau misalnya yang lain juga kayak diabetes ataupun kasus-kasus yang lain, ini tergantung saja sebenarnya. Cuma saya di sini akan mencoba mengangkat untuk yang hipertensi dulu. Karena kalau untuk masalah-masalah itu sangat banyak sekali yang itu akan dijadikan permodelan untuk ke hewan coba. Oke, kemudian setelah kita penentuan masalah, kita lakukan kemudian adalah analisis. Nah, ada analisis ini kita melihat kondisi-kondisi seperti yang ada di lingkungan kita. Contohnya saja kayak di sini saya nuliskan, di Indonesia ini kan biodiversitasnya hayati itu terdiri dari tanaman yang sangat banyak sekali ya. Nah, tentu itu tidak diciptakan begitu saja. Kalau misalnya Allah atau Tuhan kita itu menciptakan itu tidak
semerta-merta hanya untuk sebagai hiasan saja, tapi ternyata ada manfaatnya juga, baik untuk manusia maupun makhluk-makhluk lain yang eh, mau mengambil manfaat dari tanaman tersebut. Nah, ternyata memiliki kekayaan yang banyak, tentu juga dia dimanfaatkan oleh masyarakat, dipercaya oleh masyarakat. Walaupun kalau zaman dulu ya, mungkin dia langsung mengambil gitu saja kepercayaan-kepercayaan begitu, tapi tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, oleh karena itu, disinilah kita ingin melakukan pengujian untuk bisa mendapatkan data ilmiah. Nah, salah satu tanaman yang bisa diambil itu saya coba ambil adalah tempuyung. Nah, dia kalau masyarakat ini kan sudah mengenal dia sebagai tanaman obat. Nah, kalau dipercaya itu dia bisa mengatasi pegel, lesu, penyakit kulit, asam urat, hipertensi, dan radang payudara. Nah, sebenarnya kan kalau misalnya kita ngelihat itu, dia juga bisa mengobati batu ginjal. Sebenarnya ada juga metode atau model untuk membuat batu ginjal. Bisa juga dicoba untuk metode atau model pegal dan lesu. Bisa juga penyakit kulit, asam urat, dan radang payudara itu sebenarnya bisa. Tinggal kita menyesuaikan saja modelnya itu bagaimana. Nah, karena ini topiknya itu hipertensi, jadi kita akan mencoba untuk mengambil bagaimana sih hipertensi itu. Nah, karena dari empirisnya itu tentu kita harus membuat ini ya, meyakinkan dari pernyataan. Jadi tentu kita harus membuktikannya dengan cara penelitian ilmiah, yaitu pengujian-pengujian untuk menentukan apakah memiliki efek atau tidak. Nah, oke, setelah kita melihat dari memiliki efek atau tidak, maka kita akan melakukan rancangan-rancangan permodelan. Nah, solusinya ya kita tentu harus melakukan pengujian untuk membuktikan secara ilmiah. Nah, secara ilmiah sebenarnya kalau dilihat ya semuanya ini adalah rangkaian kita dalam melakukan mungkin kalau dalam kasus kalian sekarang itu adalah pembuatan skripsi. Karena kita membuktikan secara ilmiah. Ini salah satu bagian dari pengujian juga. Nah, setelah kita melakukan pengujian, apa saja yang harus kita lakukan awalnya? Jadi yang pertama kita harus melakukan persiapan bahan. Nah, persiapan bahan, karena ini melakukan pengujian persiapan bahan apa saja yang kita butuhkan. Nah, tentu daun tempuyung, karena ini yang dipercaya oleh masyarakat. Jadi kita harus mencari. Dan daun tempuyung ini kita harus sesuaikan dulu apakah dia memilih daun tempuyung seperti apa, karena kita ingin melihat karakteristiknya. Nah, dari karakteristiknya daunnya misalnya seperti apa nih? Kita ingin mengambil daunnya yang misalnya usianya itu 3 bulan atau 5 bulan. Karena kan kalau dari masyarakat hanya disebutkan bahwa penggunaannya itu hanya menggunakan daun, tapi tidak tahu daun karakteristiknya seperti apa. Nah, terus daun apakah hanya daunnya saja tidak tergabung sama tulang rusuk daunnya? Seluruh bagian daunkah atau memang daunnya seperti apa? Warnanya itu bagaimana? Ciri-cirinya itu yang gimana? Nah, itu harus jelas karena kita namanya menyajikan data ilmiah, kita harus membuat betul-betul sesuai dengan eh, ininya karakteristik yang perlu memiliki efek karena belum tentu sama antara daun yang misalnya usia muda yang baru tunas atau memang daun udah dewasa misal usia 3 bulan atau 5 bulan misalnya. Nah, berbeda juga misalnya daunnya yang ternyata warnanya ada yang kegelap, warna coklat atau hijau kegelapan ataupun warnanya hijau terang. Jadi kita harus tentukan karakteristiknya. Jadi kalau misalnya di dunia ini ya, maksudnya di dalam skripsi itu organoleptik atau secara kasat mata. Ini kita harus melihat bagaimana dan dalam penyajian karakteristik itu harus sama perlakuannya karena kalau misalnya
ternyata kita ngambil daun, yang satunya usianya misalnya dua bulan, apa namanya, 2 bulan 29 hari. Nah, itu kan belum sampai 3 bulan tuh. Nah, ini harus sama semua karena kalau misalnya kayak gitu itu jatuhnya namanya bias. Kalau bias itu kan tentu akan mempengaruhi data dan datanya itu tidak valid karena perlakuannya itu tidak sama. Namanya prinsip penelitian kan kita harus melakukan semuanya itu seragam, mulai dari perlakuannya, sampelnya, eh, apa namanya, injeksinya, hewannya, dan itu semua harus kita kondisikan biar tidak ada permasalahan-permasalahan yang muncul karena kalau misalnya datanya bias ya kita hitungannya nanti jatuhnya pemalsuan data atau dinilai ini tidak bagus datanya. Dan biasanya kalau misalnya tidak lengkap itu kadang tidak diinikan, maksudnya tidak akan dipublish hasilnya. Karena namanya apa namanya biasanya kayak jurnal-jurnal itu juga akan mempertimbangkan itu. Manfaat intinya itu adalah manfaat kepada masyarakat dan itu bisa dipergunakan dan bisa direplikasi, artinya bisa dilakukan kembali dengan metode yang digunakan itu. Nah, itu karakteristiknya. Terus yang kedua kita menggunakan epinefrin. Apa epinefrin ini? Jadi epinefrin itu adalah penginjeksi. Jadi menginduksi, kita injeksikan kepada hewan untuk dia bisa naik tekanan darahnya. Jadi epinefrin itu penginduksi untuk menaikkan tekanan darah. Nah, terus propranolol ini apa? Propranolol ini salah satu obat antihipertensi karena biasanya kita akan membandingkan dengan ini obat standarnya, maksudnya obat standar yang sudah digunakan dan tersebar di masyarakat. Ini propranolol ini sebenarnya opsional, bisa juga menggunakan captopril, bisa juga menggunakan valsartan ataupun golongan-golongan yang lain yang berbeda mungkin. Ini tergantung dari si peneliti, tapi dari jurnal yang saya ambil ini dia menggunakan propranolol dari golongan beta blocker kan. Nah, baru natrium karboksi metil selulosa itu untuk apa? Nah, itu untuk apa namanya, membuat suspensi karena kalau untuk kayak misalnya daun tempuyan kan tidak mungkin tuh kita masukkan daunnya atau ekstraknya langsung ke mulutnya. Yang ada mungkin kita bakal digigit tuh sama hewannya. Jadi biasanya kita akan membuatnya suspensi. Nah, natrium karboksimetil selulosa ini bisa digunakan suspensi atau bisa menggunakan twin. Nah, yang jelas itu bisa digunakan. Tapi kalau misalnya dia tidak, misalnya dia larut sempurna, bisa menggunakan aquades saja. Tapi rata-rata biasanya kalau untuk ekstrak itu jarang yang uh, bisa larut sempurna. Nah, jadi pertimbangannya itu menggunakan natrium karboksimetil selulosa. Nah, kemudian ada natrium klorida 0,9%. Ini apa? Ini cairan isotonis ya, infus. Nah, karena biasanya kan kalau untuk injeksi itu kita memasukkan ya, apa namanya, menginjeksikan ke bagian biasanya itu kalau injeksi itu selain oral ya. Nah, itu semuanya kita harus steril kan. Dan kita tidak bisa sembarangan menggunakan pelarut. Kalau misalnya kita masukkan karboksimetil selulosa ke hewan secara injeksi tentu juga akan pembekakan jaringan. Kalau terjadi pembekakan jaringan yang ada juga terjadi metabolisme yang terhambat karena dia hanya terlokalisasi di jaringan tertentu, yang akhirnya jadi apa? Yang akhirnya malah menimbulkan eh, depot di jaringan tersebut. Kalau sudah terjadi depot, tidak ada yang bisa kemana-mana jaringannya, bisa menyebabkan kematian sel karena tidak ada aktivitas sel yang terjadi. Nah, jadi kalau selain oral itu natrium klorida ini untuk apa namanya, bisa membantu untuk melarutkan epinefrin karena kita akan menginjeksikan kan, biasanya untuk diinduksikan ke hewan coba. Oke,
Baru ada ini lagi ya, apa namanya, hewan coba itu termasuk bahan juga ya. Jadi biasanya digunakan adalah tikus, karena kita akan menyesuaikan pada alat yang akan kita gunakan. Nah, jadi alat yang digunakan itu apa? Nah, jadi alat yang digunakan itu kayak itu koda. Koda kalau misalnya orang menyebutkan itu alat koda kodam, nanti di situ dia yang terhubung semua karena ini seperangkat ya, tidak hanya satu, tapi dia langsung jadi satu paket alatnya. Nah, satu paket alatnya itu yang mulai dari apa namanya penelitiannya itu dimasukkan, nanti ada penghubung di sana, itu yang akan terhubung ke komputer, kemudian itu yang akan melihat datanya itu. Datanya berupa apa? Datanya adalah sistole dan diastole. Nah, kemudian nanti di situ kemudian kita nanti akan melihat itu ada alatnya adalah sonde oral, kemudian bisa menggunakan spoit dan spoitnya itu 1 mili. Oke. Kemudian setelah kita mempersiapkan alat, hewan juga sudah. Oh iya, untuk hewan, jadi biasanya kan kalau untuk ini ya, untuk hewan itu biasanya kita harus aklami apa ya nama istilahnya itu ya. Intinya tuh adaptasi dulu hewannya, apalagi kalau misalnya hewannya itu dari luar kota. Biasanya kita akan melakukan pengadaptasian dulu, biasanya itu 1 pekan, 1 minggu sampai 2 minggu, sampai dinyatakan dia betul-betul sudah menyesuaikan dengan lingkungannya. Karena namanya hewan coba itu pasti dia memiliki waktu dulu untuk bisa menyesuaikan dengan lingkungannya. Karena kalau tidak dilakukan seperti itu, yang terjadi adalah kemungkinan dia akan bisa stres, kemudian setelah stres dia juga bisa apa namanya terganggu. Nah, kalau misalnya sudah terganggu itu dia akan mempengaruhi fisiologis tubuhnya, baik itu dari metabolismenya, kemudian gaya hidupnya, sampai itu bisa menyebabkan gangguan-gangguan yang lain, bahkan ada yang menyebabkan kematian karena kalau tidak sesuai dengan lingkungannya, itu yang akan menyebabkan kondisinya itu dia tidak baik. Nah, kalau sudah tidak baik, yang terjadi dia bisa stres dan akhirnya bisa mati. Nah, bayangkan saja ya kalau misalnya dalam penggunaan tikus itu ternyata ada satu data dan datanya itu hilang karena mati. Kan tentu juga itu akan butuh waktu lagi, menginjeksikan lagi, dan akhirnya dapat mengganggu penelitian kalian dan tambah biaya lagi. Makanya itu yang perlu diperhatikan. Aklimatisasi. Nah, terus setelah diadaptasikan, baru kita bisa melakukan perlakuan yang sama. Dan perlu kita perhatikan juga, kalau pada saat penggunaan hewan coba itu, kita harus misalnya mengkondisikan mulai dari makanannya, minumannya, dan yang paling penting itu minumannya, karena dia cepat sekali haus, dan kita harus selalu menyediakannya, karena dia mudah dehidrasi kalau dilihat dari karakteristik dari si hewannya itu. Nah, jadi kita harus siapkan dan makanannya itu juga ditentukan dan sampai dia dalam kondisi kelaparan sebelum pengujian. Nah, karena itu juga dapat mempengaruhi hasil data yang diinginkan biasanya. Oke. Nah, itu sedikit ya untuk yang hewan tadi. Mungkin ada yang ditanyakan dulu mungkin dari sini.
sebelum kita lanjut? Pak, izin bertanya, perkenalkan nama saya Diva Fadila Jairani. Nah, pengujian pada SK dalam temping itu berguna untuk apa, Pak? Sudah, Diva? Sudah itu aja. Oke. Jadi kan kalau untuk yang daun tempuyung itu kan kita ingin melihat efek anti hipertensinya. Nah, jadi kalau misalnya dilihat untuk hipertensi ya kita ingin ngambil. Sebenarnya kan fungsinya banyak ya, tapi yang difokuskan itu untuk hipertensi dulu. Kalau misalnya kita ingin melihat hipertensinya, apakah betul daun tempuyung itu memiliki efek untuk mengobati hipertensi atau tidak? Nah, jadi lebih ke arah hipertensinya, Diva. Jadi itu sebenarnya tergantung dari si peneliti lagi, dia ingin melakukan pengujian terhadap apa. Karena ini fokusnya hipertensi, jadi ini kita ingin melakukan pengujian untuk hipertensi. Gimana, Diva? Sudah puas, Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak izin bertanya, Pak. Siapa ini? Perkenalkan, nama saya Angelin dari kelas B 2020. Saya mau izin bertanya, Pak, jika kita melakukan penelitian tentang daun tempuyung ini untuk pengujian hipertensi, lalu ketika yang bahan yang diperlukan itu daun tempuyung itu dirasa kurang, jadi diambil daun tempuyung dari tempat yang berbeda, Pak. Otomatis kan metabolisme sekundernya juga berbeda. Apakah tidak masalah ya, Pak? Kan sama-sama satu jenis, yaitu daun tempuyung. Namun yang satunya diambil dari dataran tinggi, satunya diambil dari dataran rendah. Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Kalau menurut saya mendingnya baiknya itu dia satu tempat. Karena kalau untuk yang misalnya apa namanya tempatnya berbeda, kadang itu biasanya bukan ini ya, apa namanya, untuk metabolit sekundernya itu sebenarnya tidak begitu berpengaruh. Hanya saja biasanya kuantitas atau jumlahnya yang biasanya berbeda. Karena kalau misalnya untuk satu jenis itu dari beberapa penelitian itu dia biasanya hampir sama lah. Kalau untuk jenis jenis metabolit sekunder dan juga kandungannya. Nah, cuman yang berbeda itu biasanya kuantitas, jumlahnya itu yang dihasilkan. Kadang ada yang banyak, kadang ada yang sedikit. Nah, terus perlu diperhatikan juga kalau untuk penggunaannya itu biasanya ini juga harus menyesuaikan dengan misalnya proses ekstraksinya yang sesuai. Jadi harus sama. Nah, sebenarnya kalau menurut saya sih, kalau misalnya ada dua kayak gitu, mending dijadikan satu penelitian. Karena untuk membandingkan, karena semakin lengkap datanya itu semakin bagus. Nah, jadi misalnya ada pengambilan data untuk misalnya daun tempuyung di dataran rendah misalnya. Nah, itu ada hasilnya, terus efeknya bagaimana, terus dibandingkan sama daun tempuyung yang di dataran tinggi. Nah, itu bagaimana? Nah, tentu juga itu yang jadinya, ya sebentar dulu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Di silent aja kayaknya. Nah, jadi itu yang menentukan untuk ini tadi ya. Mending dijadikan data baru supaya memperlengkapi data. Tapi kalau secara umum, kalau untuk itu biasanya tidak jauh berbeda kalau untuk kandungan metabolit sekundernya. Oke, gimana Angelin? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Ada lagi? Permisi Pak, izin bertanya. Siapa ini? Muhammad Adil Alfarizi Pak.
Oke, Muhammad Adil Al-Farizi. Oke, gimana? Iya, saya izin bertanya ini Pak. Tadi di slide yang persiapan bahan, saya masih belum paham beda fungsi dari natrium karboksil metil selulosa sama natrium klorida. Itu kayak dua-duanya sama-sama pelarut gitu ya Pak. Yang satunya bersuspensi, yang satunya juga pelarut. Itu perbedaan fungsi gitu loh Pak. Spesifiknya seperti apa ya? Oke. Jadi kalau untuk yang natrium karboksimetil selulose itu biasanya jatuhnya itu bukan pelarut ya. Kalau pelarut kan itu biasanya dia melarutkan. Tapi kalau karboksimetil selulose itu dia membuat menjadi suspensi. Nah, menjadi suspensi, kemudian setelah menjadi suspensi itu memudahkan untuk ini apa namanya untuk dimasukkan ke hewan coba secara oral. Nah, bedanya kalau misalnya natrium klorida, kalau klorida itu ya bisa dikatakan pelarut karena dia melarutkan epinefrin ini. Karena kan epinefrin itu biasanya bentuknya padat kan ya, nggak mungkin kita padat itu kita injeksikan. Nah, jadi dia harus dilarutkan dulu dengan natrium klorida karena dia masuk ke dalam jaringan. Tentu harus ini juga dalam bentuk larutan dan juga steril dan juga menyesuaikan kondisi cairan fisiologis tubuh. Makanya menggunakan natrium klorida 0,9% atau larutan infus. Jadi perbedaannya di situ. Kalau karboksimetil selulosa itu membuat suspensi, nah itu yang digunakan untuk diberikan melalui oral. Kalau natrium klorida ini larutan yang apa namanya melarutkan epinefrin untuk diberikan secara injeksi masuk ke dalam jaringan sistemik karena menyesuaikan cairan fisiologis tubuh seperti itu. Oh, berarti yang natrium karboksimetil ini buat ekstraknya gitu ya Pak? Nah, kalau Ya, natrium klorida betul. buat obat apa stimulannya itu, stimulan Ya, penginduksi. hipertensi. Mm-mm. Baik Pak, paham. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Permisi Bapak, perkenalkan saya Tika Febriana dari kelas A umum, izin bertanya. Mm-mm. Terkait tahapan tadi itu kan ada yang pembuatan sediaan penginduksi, kemudian suspensi ekstrak, dan obat pembanding. Nah, jika terjadi kesalahan daripada pembuatan kesediaan tersebut, apakah nanti akan merusak hasil pengujian efek anti hipertensinya atau justru malah efeknya ini nanti tidak terlihat gitu Pak? Terima kasih sebelumnya. Oke. Jadi kalau untuk misalnya dalam pembuatan bahan yang tadi itu ya, ternyata ada kesalahan tuh. Contohnya aja misalnya epinefrinnya itu kita tidak membuat dengan benar atau misalnya dia tidak larut sempurna. Tentu itu tidak dosisnya kan tidak sesuai tuh. Nah, kalau misalnya tidak sesuai, tentu dia tidak akan menimbulkan efek hipertensi. Gimana kita mau lihat kalau melihat dia punya aktivitas antihipertensi, tapi hewannya itu tidak mengalami hipertensi. Nah, itu yang bisa terjadi. Kalau misalnya terjadi demikian, tentu kan itu akan memperlama waktu penelitian kalian, kemudian juga akan membuat hasilnya itu tidak baik, karena kalian butuh waktu lagi sampai betul-betul memiliki jadinya ini naik. Nah, makanya ini perlu diperhatikan pada saat apa namanya pembuatan larutan. Sebenarnya bukan hanya epinefrin tapi semuanya ya. Kayak misalnya propranolol, kan apalagi kalau kita lihat propranolol ini kan obat ya. Harusnya kalau misalnya dia namanya obat dia harusnya menurunkan kan. Nah, tapi kalau misalnya ada kejadian salah bisa saja dia tetap hipertensi pada hewannya coba itu tidak naik. Nah, jadi parameter juga perlu diperhatikan kalau misalnya kita ingin pengujian hipertensi modelnya itu kita harus meyakinkan bahwa hewan itu mengalami hipertensi dulu. Kalau diabetes berarti kita harus modelannya itu hewan itu mengalami diabetes dulu. Kalau misalnya kolesterol, hewan itu mengalami hiperkolesterol dulu. Jadi ya itu dulu parameternya yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau misalnya terjadi apa namanya terjadi kesalahan dalam pembuatan, tentu dia akan mempengaruhi semua hasilnya. Nah, yang paling parah itu saya bilang kalau misalnya ternyata kita model hipertensi, tapi ternyata dia tidak hipertensi kan, kita tidak mungkin bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Jadi seperti itu. Gimana yang bertanya tadi siapa namanya ya lupa saya.
Atika. Iya Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Oke, siapa ini? Kenalkan, saya Ainun Saputri dari kelas B. Izin bertanya, Pak, tentang yang pengadaptasian hewan tadi. Misalnya hewannya ini dari dua daerah yang berbeda, dari sini sama dari luar. Nah, terus itu untuk hewan ujian diambil dari luar ini, misalnya kayak pemakaian kandang gitu harus disatukan sama yang dari sini atau harus dipisah gitu, Pak? Terus kalau misalnya dipisah, perlakuannya itu sama aja atau gimana? Oke. Nah, jadi kalau untuk yang apalagi beda daerah ya, sebenarnya kalau masalah kandang itu tidak masalah. Yang penting kita harus tahu kondisi dari anatomi, fisiologis dari hewan cobanya. Contoh misalnya kita ingin menggunakan mencit. Nah, kalau mencit kan tidak mungkin kita membuatnya itu satu persatu karena dia tipenya hewan yang harus maksudnya itu selalu bergerombol. Nah, jadi kalau misalnya dalam satu kandang itu biasanya kita menyiapkan 3 sampai 10. Nah, untuk dia bisa menyesuaikan habitatnya. Nah, terus kita menyuapkan juga kayak misalnya untuk sekamnya. Sekamnya itu harus selalu kering dan tidak boleh lembab karena biasanya itu bisa menjadi pertumbuhan bakteri atau mikroba yang lain. Nah, terus kita harus menggunakan siklus gelap terang. Nah, jadi siklus gelap terangnya itu 12 jam itu gelap, 12 jam itu terang. Nah, jadi kita menyesuaikan kondisi seperti itu. Kemudian tidak boleh terlalu bising, tidak boleh terlalu tidak boleh kena sinar matahari langsung. Nah, jadi kita menyesuaikannya seperti itu. Sebenarnya mirip juga kayak tikus, berbedanya kalau tikus itu biasanya dia lebih tahan kalau si hewan. Jadi kita menyesuaikan kondisi itunya. Nah, cuma permasalahannya adalah ada ya hewan itu yang misalnya dia tidak terbiasa dengan kondisi lingkungan awalnya. Misalnya dia di tempat peternak di daerah Banjarmasin misalnya. Nah, di sana misalnya dia sudah terbiasa dengan suhunya, kelembapannya, kemudian tekanannya. Nah, bukan kita harus menyesuaikan dulu. Nah, menyesuaikannya itu ya kita taruh dulu, letakkan dulu, adaptasikan dulu dengan lingkungan di kandang yang kita gunakan. Karena belum tentu sama antara kandang yang di sana sama kandang yang di sini misalnya. Jadi kita harus menyesuaikan dulu, adaptasi dulu. Nah, jadi ya itu sebenarnya adaptasi itu menyesuaikan dengan fisiologis tubuhnya sampai dia betul-betul bisa beradaptasi, bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasa dan juga bisa melakukan sampai bisa melakukan perkawinan misalnya. Nah, itu juga bisa dikatakan dia sudah teradaptasi dengan lingkungannya atau kandangnya. Nah, jadi seperti itu butuh waktu untuk adaptasinya dulu. Nanti kalau sudah misalnya berjalan normal, baru bisa digunakan sebagai hewan percobaan untuk dilakukan pengujian. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Kayaknya dulu ya, kita lanjut dulu ya. Takutnya nanti diskusinya habis. Kita sampai jam berapa ini? Jam 9:10, Pak. Jam 9:10 kan? Oke, kalau gitu saya selesaikan dulu ya kayaknya, karena masih ada beberapa slide. Nah, nanti kalau ada yang ingin bertanya disimpan, ditampung dulu ya. Nanti kita mungkin di akhir baru kita lanjutkan diskusinya. Oke, selanjutnya itu ada tahap pengujian. Nah, jadi kalau tahap pengujian ini kita ada pengumpulan dan determinasi daun tempuyung dulu. Nah, jadi di sini ada kata-kata determinasi. Jadi kita namanya yang saya bilang karakter tadi ya. Jangan bilang orang nyebutnya itu daun tempuyung, tapi ternyata pada saat dicek atau dideterminasi ternyata bukan. Karena kan bisa saja nama daerahnya itu sama, tapi pada saat dicek
spesiesnya, nama latinnya itu berbeda. Nah, makanya harus dideterminasi terlebih dahulu benar tidak bahwa yang kita ujikan itu dia termasuk dalam daun tempuyung, walaupun nama daerahnya itu berbeda-beda. Jadi spesiesnya yang kita akan lihat. Jadi kalau misalnya kalian lihat, mungkin kakak-kakak tingkat kalian yang melakukan penelitian itu, coba lihat di bagian lampirannya itu biasanya ada hasil determinasi. Nah, ada hasil determinasi yang menentukan bahwa dia benar nggak sih daun tempuyung dari spesiesnya sesuai dengan nama latinnya. Nah, jadinya saya kan seperti itu. Nah, jadi determinasi dulu, paling tidak itu karakteristiknya sama karakteristik yang tadi. Ciri-ciri yang lain kayak usianya, jenis daunnya seperti apa. Nah, itu juga masuk dalam pengukuran dan determinasi daun tempuyung. Kemudian yang kedua, kita melakukan pembuatan simplicia dan ekstrak daun tempuyung. Jadi kita buat simplicia dulu. Setelah didapatkan simplicianya, kemudian nanti kita lihat ekstraknya. Biasanya ini ada nilai rendemennya juga. Nah, kalau ekstrak ini kita tentukan. Jadi kalau ekstrak itu tidak serta-merta kita langsung misalnya harus menggunakan etanol saja, tidak seperti itu, tapi ada tujuan khusus. Namanya ekstraksi kan kita menarik ya. Menarik senyawa ataupun kalau misalnya lingkupnya sampai ke isolat berarti kita ingin menarik senyawa. Nah, kita mau ngambil yang bagian mana nih? Karena kalau misalnya secara keseluruhan kan tanaman itu banyak sekali kan senyawanya, jadi kita mengambil ke arah bagian mana. Jadi makanya ekstraksi itu tidak sembarangan. Dan kita sesuaikan juga kalau misalnya dia kan ada cara dingin, ada cara panas. Nah, kita mengambil yang bagian mana? Ada yang cara dingin kah atau cara panas? Kalau cara dingin bisa maserasi, perkolasi, dan lain sebagainya. Kalau misalnya cara panas bisa destilasi, bisa dekok, bisa yang lainnya. Nah, makanya itu tergantung dari kita prosesnya. Makanya kalian diajarkan mungkin proses ekstraksi untuk itu juga. Kita ingin melihat bagaimana pengambil ekstrak yang misalnya sesuai dengan kandungannya. Ya, tidak serta-merta tuh langsung mau diambil arahnya kemana. Nah, dan juga biasanya kita menyesuaikan dengan empiris. Kadang kan di empiris itu dari masyarakat itu daunnya direbus. Oh, berarti ini cara panas nih ekstraksinya. Jadi kita ngambilnya, kita sesuaikan juga dia dengan cara panas. Sampai dia dapatkan ekstraksinya. Atau misalnya, oh dia cuma direndam aja. Nah, kita menyesuaikan juga. Jadi disesuaikan juga dengan itu. Dan tergantung cara ini ya, karena kalau misalnya berbeda cara ekstraksi, tentu berbeda hasil yang didapatkan. Nah, itu juga kita sesuaikan. Nah, kemudian penyiapan hewan coba, adaptasinya itu salah satunya juga, aklimatasinya juga itu salah satu dari penyiapan hewan coba, dan digunakan untuk penyesuaian hewannya juga, jangan sampai dia stres sampai mempengaruhi hasilnya. Nah, ini juga kalau penyiapan hewan coba sebenarnya dia masuk juga ya, yang kayak saya jelaskan waktu pertemuan sebelumnya, yang tentang ini rumus Federer. Jadi ini yang menentukan untuk pengujian hewan coba. Nah, rumus Federer. Jadi kalau N itu jumlah hewan yang diperlukan, sama ini jumlah tek pelukuan. Nanti ini kita lihat kapan ini dipakai. Nah, karena biasanya kalau dalam satu kelompok itu harus minimal, kalau ingin menggunakan data statistik itu harus ada 3 data. Nah, minimal itu 3 data. Kalau 2, bayangkan saja ya. Misalnya dalam hasil itu ternyata datanya itu yang satu positif, misalnya, jangan positif, satunya itu menurunkan tekanan darah, baru ternyata satunya itu tidak menurunkan tekanan darah. Nah, kalau kayak cuma 2 data kan tentu pusing ya. Bagaimana itu? Bayangkan aja logikanya aja kita tidak bisa masuk, apalagi apalagi ditambah dengan hasilnya itu. Kalau misalnya cuma 2 data ya kita bingung. Dia ini positif kah? Dia ini menurunkan efek kah atau tidak? Nah, makanya itu pentingnya juga kita penyiapan hewan coba. Termasuk jumlah per kandang, per kelompok itu berapa. Nah, itu nanti ditentukan. Kemudian
Pembuatan sediaan penginduksi, suspensi ekstrak, dan obat pembanding. Nah, jadi kalau pembuatan sediaan penginduksi, suspensi ekstrak, dan obat pembanding yang tadi, itu harus jelas, jangan sampai kesalahan karena itu bisa mempengaruhi hasilnya. Kemudian yang terakhir itu adalah pengujian efek antihipertensi. Ini yang kita menggunakan alat, dan ini juga yang parameter. Jadi, ada beberapa pengujian yang kita harus menggunakan alat, ada juga yang tidak menggunakan alat. Jadi misalnya pemeriksaannya itu manual. Tergantung jadi jenis penelitiannya. Oke, ini pengumpulan dan determinasi daun. Ini contohnya saya ambil di jurnalnya itu dia ngambil di kebun tanaman obat PT Kimia Farma, itu kan jelas yang bertempat di jalan ini. Nah, semuanya gimana? Nah, cuma kekurangannya ini adalah dia tidak menampilkan tentang karakteristik dari misalnya usia daunnya gimana, terus bentuknya gimana, beratnya gimana, itu tidak disampaikan. Dia hanya mengambilkan untuk ini apa namanya tempatnya. Nah, kemudian pembuatan simplisianya ini yang seperti kalian ketahui juga ya, sebenarnya sudah jelas ini dia mulai dipanen, dicuci di air mengalir. Nah, ini sebenarnya sudah kalian dapat juga. Nah, sampai jadi simplisia, kemudian dilihat nih organoleptiknya, kadar abunya, kadar air, kadar sari, dan penapisan fitokimia sebelum sampai jadi ekstrak. Nah, kemudian pembuatan persiapan hewannya dia menggunakan tikus. Nah, tikus itu galurnya kan beda-beda, ada SD, ada Wistar, ada albino, yang lainnya juga beda-beda. Jadi ada beberapa ininya tikusnya itu, dan bobotnya juga harus ditentukan dari 200K sampai 250K, dan usianya juga. Usianya itu usia berapa sih sampai tikusnya itu bisa waktu hewannya itu usianya digunakan. Nah, terus suhu ruangannya dilihat, kelembabannya, kemudian hewannya diberi makan, kemudian dilakukan. Nah, ini juga apalagi kalau penggunaan alat koda ini dia harus habituasi juga. Jadi adaptasi juga pada hewannya, karena tidak untuk yang diadaptasi juga, karena hewannya juga tidak apa namanya, kan ada tempatnya sendiri ya kodanya, nanti kalau dilihat di alatnya itu ada tempatnya sendiri juga, jadi tidak ini juga butuh waktu untuk dihabituasi pada alatnya sendiri. Nah, kemudian persediaan-sediaannya itu apa saja, dia membandingkan dengan ekstrak air, kemudian ada ekstrak etanol, dan dia menggunakan maserasi, pensuspensinya NaCMC 0,5%, kemudian natrium kloridnya 0,5%, dan pensuspensinya kalau teknis untuk pembuatan larutan kan nanti di praktikumnya saya lebih jelaskan, karena kalau untuk yang di sini sepertinya agak butuh waktu agak lama. Kemudian ada penyebaran sediaan. Kita menggunakan induksi kimia, jadi menggunakan si epinefrin karena dia menggunakan modelnya seperti itu, menggunakan metode kimia, karena ada juga induksi fisika apa namanya bisa melalui merangsang panas, dan juga bisa menggunakan DBT, tapi itu yang apa namanya hewannya itu dimusnahkan terakhir karena mengambil kaitan pada kandungannya sehingga tertahan. Nah, kalau misalnya tertahan itu yang bisa menyebabkan kondisinya dia hipertensi, tapi itu dia tidak menggunakan itu, dia menggunakan induksi kimia di sini. Nah, prinsipnya pada penggunaan induksi kimia menggunakan epinefrin juga dia ternyata melihat dari kemampuan dari epinefrin itu untuk menaikkan tekanan darah. Karena kalau misalnya kita lihat secara teorisnya, dia kan
agonis ketokolamin endogen yang merupakan hasil dari medula adrenal, dan dia bekerja pada reseptor alfa dan beta adrenergik yang berkaitan dengan sistem pembuluh darah yang dapat menyebabkan kontraksi pembuluh darah sehingga tekanannya naik, dan pada saat tekanan tahanan perifernya naik itu akan menyebabkan peningkatan tekanan darah sistol dan diastol. Nah, jadi itu yang menyebabkan kondisi hipertensi. Nanti dibuktikannya di mana? Nanti kita lihat pada saat penggunaan di alat koda. Nah, di alat kodanya itu nanti akan menunjukkan hasil bahwa si hewan itu mengalami hipertensi atau tidak. Nah, terus parameternya itu kita lihat sistol sama diastol. Kemudian penggunaannya itu pra dan pasca dan pasca pemberian, nanti baru dilihat hasilnya. Nah, ini untuk hasil untuk alat kodanya. Jadi di sini ada kelihatan untuk parameternya, dan di sini hewannya nih. Nah, jadi kita harus mengadaptasikan dulu hewannya di sini, karena jangan sampai pada saat tidak di karena hewan kan biasanya itu tidak betah, apalagi kalau dilihat ini kan hewannya persatuan ya, dan ekornya itu dibiarkan menjulur seperti ini untuk pemeriksaan, karena di ekor ini kan terdapat pembuluh darah vena untuk menentukan dia lihat dari tekanan darahnya itu. Nah, jadi dari situ dilihat nanti terhubung ke alat, ada detektornya di sini, kemudian nanti terbaca di komputer hasilnya. Nah, nanti pada saat sudah terbaca baru nanti dilihat bagaimana hasilnya. Untuk penentuannya, jadi setelah diinduksi dimasukkan lagi di sini, dicek lagi hasilnya, kemudian baru dilihat, dianalisis. Jadi sekaligus dimasukkan. Nah, jadi untuk prinsip kodenya tadi, alatnya itu dia pada VVR, yaitu volume pressure recording. Jadi penggabungan sensor transducer yang dirancang khusus untuk mengukur tekanan darah sistolik dan diastolik berdasarkan volume darah di ekor. Nah, jadi sistemnya itu adalah VVR. Jadi semakin banyak tekanan, karena biasanya kan itu akan mengalir ya, tekanan darah, karena sudah dirangsang sama epinefrin tadi, sehingga dia akan menyebabkan tekanan darahnya itu akan banyak di darah di ekor. Nah, kemudian ini ada jenis kelompoknya. Nah, jadi mulai dari diukur berat badannya, kemudian dikelompokkan secara acak sesuai jumlah perlakuan, dan setiap kelompok ini terdiri dari 6 ekor. Kemudian tikus dipuasakan selama 8 jam. Tujuannya itu adalah untuk mengurangi pengaruh dari luar seperti makanan atau jadi benar-benar murni dari ekstrak dan juga dari penginduksinya. Nah, kemudian tetap diberikan air minum atau istilahnya toilet minum, jadi harus selalu tersedia, itu jangan sampai tidak, karena dia juga mudah haus. Nah, di sini dia membagi menjadi 6 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Nah, ada kelompok 6, kemudian sebagai kontrol positif diberi larutan pembawa. Kemudian kelompok 2 diberi obat pembanding. Ini dia ada captopril. Ternyata dia menambahkan ya captopril juga pada hasilnya, walaupun di awal dia tuh hanya mencoba untuk dari beta blocker, tapi ternyata dia menggabungkan juga dengan kelompok golongan ACI. Kemudian diberi obat pembanding juga propranolol 2. Nah, kemudian dari kelompok 4, 5, 6 itu dia menggunakan ekstrak dengan dosis yang berbeda. Penentuan ekor ini dia berdasarkan apa tadi? Dia berdasarkan prinsip. Nah, prinsipnya itu yang tadi disebutkan yang rumus Federer.
N-1 sama T-1. Nah, kan kita sudah tahu nih, jadi kalau misalnya tadi dia pengen ada 6 kelompok, berarti T-nya ini sudah kita tahu. Tinggal kita masukkan aja nilai T di sini. Jadi kalau misalnya ada 6, berarti 6 kurang 1 itu 5. Tinggal dikalikan ada 5N-5. Berarti kan kalau dirumuskan sama dengan atau lebih besar dari 15. Jadi tinggal kita hitung saja kalau misalnya 5N plus 5N-5, tinggal kita masukkan ada ininya, ada apa namanya? 15, kita hitung saja 5N-5 berarti tinggal pindah ke sini 20, N-nya 5 dan N itu minimal 4. Jadi jumlah hewan yang diperlukan itu minimal 4. Nah, mungkin dia jaga-jaga, takutnya pada saat perjalanan ada yang mati, jadi dia ditambahkan sampai 6 hewannya, datanya. Dan bagusnya sih sebenarnya kalau misalnya di sini 6 ya, kan kadang kalau 6 ekor itu genap ya. Kalau saran saya sih bagusnya dia itu menggunakan yang ganjil sebagai penentu, karena kalau misalnya 6 genap, 3 punya efek, ternyata 3-nya enggak, tentu itu agak susah ngambilnya. Dan biasanya kalau statistik juga agak repot dihitungnya, itu dia tidak terjadi perbedaan bermakna. Jadi biasanya diambilnya ganjil. Jadi kalau misalnya tadi minimal 4, nah itu ditambah mungkin jadi minimal jadi 5. Karena kan ada tanda apa namanya lebih ya. Nah, ada tanda lebih di sini kan? Ada tanda lebih, berarti ya kita harus mengambilnya lebih dari 5. Lebih dari 4. Nah, kemudian ya itu penentuannya, jadi tidak sembarangan kita langsung mengambil satu kandang untuk berapa ekor, tidak seperti itu, tapi harus benar-benar sudah ada aturan sama protokolnya. Nah, kemudian setelah itu standar diastol diukur menggunakan alatnya ini sebelum perlakuan, kemudian setelah tekanan darah awal diukur, diberilah uji tadi. Nah, setelah diberi uji, kemudian 30 menitnya itu diberikan sedia uji diinduksi dengan epinefrin dengan dosis 0,5 mg secara intraperitoneal. Nah, ini induksikan, makanya saya bilang dia tidak bisa menggunakan cairan fisiologis, NaCl 0,9%. Kemudian yang ini tekanan darah diukur kembali menggunakan Ken-Koda setelah diinduksi epinefrin dan dilihat hasilnya nanti bagaimana. Jadi inilah yang namanya pre dan post. Nah, ini gambarannya. Nah, gambaran datanya. Jadi kalau skematisnya itu seperti ini. Jadi ada beberapa kelompok. Nah, ini ternyata dia karena tadi ada ekstrak air ya, jadi dia membandingkan antara ekstrak air sama ekstrak etanol. Nah, baru kemudian hasilnya itu dalam bentuk apa? Jadi dalam bentuk seperti ini, diastol, tekanan darah. Nah, dia dalam hasil itu memang harus selalu dilampirkan kayak nilai plus minus. Jadi itu untuk menentukan standar deviasinya. Kalau standar deviasinya terlalu besar, tentu juga itu akan error kalau dianalisis secara statistik. Nah, makanya biasanya dia tidak begitu besar untuk nilainya. Semakin kecil itu semakin bagus untuk nilai standar deviasi dan tidak melebihi dari datanya. Contoh misalnya kayak yang sistol ini 114,92. Plus minusnya kan 8,24, kan dia tidak melebihi dari 114. Oke. Setelah sudah di hasilnya, dilihat dari kenaikan-kenaikannya kayak analisis lah datanya. Oke. Dan setelah dilakukan analisis, hasilnya itu didapatkan bahwa Cyngrisia dan Tempoin mengandung flavonoid yang dengan dilihat
dan kita ngambilnya itu dia melihat dari pengujiannya itu. Dan ternyata yang ekstrak airnya itu dosis 50 mg per kilogram berat badan, dan ekstrak etanol dosis 100 itu memiliki efek antihipertensi yang nilainya sama dengan propranolol 0,9 mg per kilogram berat badan sebagai pembanding. Oke. Selesai, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Permisi Pak, izin mau bertanya lagi. Mengapa ekstrak dalam tempurung ini menghasilkan diastol dan sistol? Tapi apa perbedaan diastol dengan sistol? Sekarang saya mau nanya. Bisa diulangin Apa nggak pertanyaannya? Saya ulang pertanyaan lagi ya Pak. Apa sih Ya. perbedaan diastol dengan sistol pada pengujian ekstrak daun lempuyung? Oke. Sudah? Sudah Pak. Oke. Jadi begini Deva, kalau untuk yang apa namanya, mungkin harus dibedakan dulu. Jadi kalau untuk kan parameternya kita pengujian tadi itu kan menggunakan alat kode itu adalah diastol sama sistol ya. Nah, jadi kalau misalnya pertanyaan sistol sama diastol pada tempuyung itu sebenarnya bukan hanya tempuyung, tapi pada kalau ekstraknya diganti ya sesuai dengan ekstraknya. Yang jelas parameternya itu adalah diastol sama sistol pada hewan uji. Nah, sekarang pertanyaannya kalau misalnya apa sih perbedaan sistol sama diastol? Jadi kalau misalnya sistol itu kan kalau kita ngelihat secara fisiologis itu kan tekanan darah pada saat mengembang ya, jantung mengembang. Kemudian kalau misalnya untuk yang diastol itu pada saat menguncup atau pada fase istirahat. Jadi pada saat kontraksi sama relaksasi. Nah, kenapa parameter ini kenapa parameter ini bisa jadi penentunya? Karena kan kita tahu tekanan darah itu kan kalau misalnya kita cek saja tekanan darah itu kan kita ngelihat parameter dua itu, parameter sistol sama diastolnya. Karena kalau misalnya parameter contohnya aja kayak pada manusia di atas 126 itu dia memiliki bisa dikatakan hipertensi 120/80. Nah, hipertensi. Nah, ini juga sama kayak pada hewan juga. Nah, perbedaannya itu dia mungkin untuk kadarnya. Jadi kalau misalnya kadarnya pada tikus itu dia sekitar 139/90 kalau untuk parameter normalnya. Nah, kalau manusia kan 120/80 ya. Kalau dia 100 bukan 130, 129/90. Nah, jadi itu. Jadi bukan kepada ekstraknya, tapi dia tergantung. Kalau ekstraknya diganti ya tentu dia akan berubah ini juga. Bukan hanya tempuyung ya, tapi semua ekstrak. Yang jelas parameternya untuk alatnya ini dia menggunakan diastol. Jadi langsung seperti itu. Gimana Diva? Sudah jelas? Jelas Pak. Semoga bermanfaat. Oke. Ya, amin. Ada lagi? Lalu ada? Oke, kayaknya sudah paham ya. Kalau sudah paham, berarti mungkin kita cukupkan saja. Iya, saya ingin lihat kalian ada berapa totalnya, ada berapa orang? Permisi Pak, yang ngulang matkul ada saya sama Fitri Intan Pak. Oke,
Ini saya kalau tidak ada, berarti nanti sobat ini ya. Saya akan totalnya kalian berapa? Ada 150, 152 ya? 153 Pak, berarti tambah kakak tingkat yang mengulang ada tambah 2 gitu, Oh, 100. berarti ada yang tidak hadir nih ya. Karena saya lihat ini kan 154 ya. Yang hadir karena saya 2 device berarti cuma 152. Ada yang tidak hadir ya berarti ya? Dua orang kan ya? 155 ya. Berarti ada 3 orang yang nggak hadir. Oke, ini saya ada tugas. Nanti saya kasih ini ya. Jadi tugasnya itu adalah kalian merangkum dan mentranslate. Kalian buat jadi apa ya? Tetap per kelompok lah. Nah, kalian tentukan saja kelompoknya. Untuk ini nanti saya kasih berapa dari kasih bukunya dan satu bab kalian buat rangkumannya. Kalian translate dulu, kalian buat rangkumannya. Kemudian apa namanya? Poin-poin pentingnya nanti kalian tentukan di sana. Jadi misalnya kalian sudah translate kan, dari hasil translate itu apa saja yang bisa kalian dapat. Kalaupun memang apa namanya? Misalnya ternyata dari bukunya itu kan tidak ini ya. Jadi ya translate-nya juga tidak apa-apa. Yang penting kalian paham maksud dari tulisan yang ditulis di buku tersebut. Oke, nanti kalian buat rangkumannya. Kemudian mungkin bukan rangkuman ya, translate lah intinya sih. Translatannya terus kalian pahami, kemudian hasil pemahamannya itu dan translate-nya itu nanti kumpulkan ke saya, kirim lewat email beserta nama-nama kelompoknya. Nah, jadi ini terserah kalian mau jadikan misalnya kalian rembuk bareng-bareng ini silahkan atau per kelompok juga silahkan. Yang jelas nanti dikirimkan namanya dan juga hasilnya. Dan satu lagi hasil dari translate-nya dan yang sudah kalian pahami itu dibentukkan dalam bentuk slide ya. Oke, bisa dipahami tidak? Bapak saya izin konfirmasi, berarti itu kita translate dulu, baru kita rangkum, baru dijadiin slide itu Pak ya? Iya. Baik Pak, terima kasih. Dan tiga-tiganya nanti yang misalnya hasil translate, kemudian rangkumannya sama slide-nya nanti kalian kumpul ketiga-tiganya. Oke, bisa? Karena kelihatan tuh kalau misalnya hasil dari Google Translate ya. Wah, itu kelihatan banget tuh hasilnya pasti berantakan. Jadi paling tidak bisa kalian pahami. Oke? Nanti saya kasihkan bukunya. Kemudian nanti dikumpulnya pada saat akhir pertemuan kita. Jadi itu sekitar 2 minggu lagi kalau tidak salah ya. Ini kan baru pertemuan kedua kan ya. Pertemuan kedua nanti hari Kamis. Iya, karena kita kan ada 16 kali pertemuan berarti ada 8 ya. Ya sekitar 2 minggu lagi. Pak, izin bertanya Pak. Iya. Saya mau nanya untuk satu kelompok itu anggotanya ada berapa orang ya Pak? Bebas saja. Kan sudah ini ya. Maksudnya kalian aja yang atur. Saya tidak membatasi karena kalian bukan anak kecil lagi kan ya, bukan SMA juga. Jadi sudah tahu lah ada berapa orang, tinggal kalian bagi saja kelompoknya atau makanya saya kasih pilihan atau kalian misalnya tugas satu kelas misalnya. Tugas satu kelas tapi ya itu berarti cuma ada satu dan ya yang susahnya sih kalau misalnya satu kelas itu adalah nanti ada yang kerja ada yang tidak. Nah, makanya saya berikan opsi apakah mau dibuat kelompok itu terserah. Yang jelas nanti kayak saya berikan beberapa bab dan itu harus tersebar ke seluruh teman-temannya. Baik, terima kasih Pak.
Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas kita cukupkan saja dan tidak ada yang bertanya lagi. Saya akhiri untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk sekretaris dan cuttingnya untuk mencatat teman-teman yang tidak hadir. Karena saya lihat di sini ada 3 yang tidak hadir karena totalnya itu 155 ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga kalian bisa mengikuti dengan baik dan bisa lulus dengan maksimal. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, saya izin live ya.